Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Mendy Nugroho dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 6 DPR RI mendukung pengembangan Pelabuhan Benoa menjadi pusat wisata bahari Bali. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 6 DPR RI ke Pelabuhan Pelindo 3 Benoa Bali baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Idris Laena mendukung Pelabuhan Benoa menjadi pusat wisata bahari Bali atau Bali Maritime Tourism Hub. Menurut Idris, Bali yang memiliki aneka ragam wisata dan merupakan salah satu destinasi pariwisata andalan Indonesia, sangat tepat dijadikan sebagai pusat wisata bahari berstandar internasional. Masyarakat kita. Karena itu, gagasan untuk menjadikan Bali sebagai tempat hub untuk pelabuhan untuk cruise, kapal-kapal pesiar yang datang dari berbagai daerah negara di dunia, ini menarik sekali. Karena itu, Bali Maritime Tourism Hub ini sangat perlu disupport semaksimal mungkin. Anggota Komisi 6 DPR RI, Dedri Yevihantero Sitorus, berharap proyek pembangunan pusat wisata bahari Bali bisa progresif. Dengan adanya pusat wisata bahari Bali ini, Pelindo 3 diminta untuk melibatkan usaha mikro kecil menengah. Ya, saya berharap supaya ini terminal cruise ini tidak sekedar terminal, tapi tempat di mana orang merasakan Bali, gitu ya, merasakan Bali sebagai sebuah kedikdayaan tempat pariwisata dengan narasi yang baik dan juga jadi tempat untuk promote UMKM kita. Dari Kabupaten Badung Bali, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI berharap pengelolaan tambang atau sumber daya alam yang dikelola di Papua mampu mensejahterakan seluruh masyarakat Papua. Ditemui usai menggelar rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin mengatakan Gubernur Papua Lukas NMB beserta jajarannya hingga seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Papua tersebut mampu mengelola sumber daya alam setempat untuk mensejahterakan masyarakat setempat agar kesenjangan di negeri ini segera diakhiri. BUMN tambang ya, namanya terkait dengan klaster ataupun holding BUMN tambang yang sekarang ada Inalum dan lain. Dan memang ya hari ini terus dibenahi kan gitu ya. Kepemilikan saham kita juga semakin bagus. Dan tentu ya dari dulu isu-isu Papua ini kan terkait dengan hal kesejahteraan. Terkait pengelolaan SDA yang ada di Papua, Muhtarudin mengatakan pengelolaan SDA perlu melibatkan masyarakat setempat dalam mengelola sumber daya alam tersebut. Mengingat kesejahteraan masyarakat Papua yang utama, sehingga hasil pembangunan nasional dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Papua. Fakta bahwa hari ini kita ada kerjasama dengan Freeport itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, ya. Tidak mungkin kita menarik diri dari kerjasama itu, karena sudah jalan berpuluh-puluh tahun gitu ya. Tinggal bagaimana MOU-nya, bagaimana peningkatan ke depan, sehingga betul-betul pertambangan itu bisa menguntungkan Indonesia. Habibie dan Aang, tim TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 mendorong pengembangan kreativitas pemuda di daerah dan meminta Kemenpora mendukung kreativitas pemuda daerah untuk mengembangkan desa wisata. Ditemui usai tinjauan lapangan ke Desa Wisata Bonjeruk, Lombok Tengah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi kelompok pemuda Tani Bonjeruk yang mengembangkan potensi wisata pertanian di desanya. Coba kalau misalnya di APBN itu ada slot anggaran untuk mensupport mereka ini, pasti akan lebih bagus tempatnya. Kemudian opportunity pasarnya juga akan lebih besar. Nah, kalau memang selesai pandemi, ada plotting anggaran baru, saya berharap Kemenpora ini pemudanya ditambahkan anggaran yang lebih seimbang. Agustina Wilujeng menambahkan Kementerian Pemuda dan Olahraga harus memetakan potensi desa wisata yang dikembangkan oleh pemuda. Dengan seadanya, maka saya tadi perintahkan kepada teman-teman di Kemenpora, cari apa yang bisa, supaya tidak hilang. Ini kan harapannya besar nih, harapannya tinggi, jangan sampai dia hilang. Kemudian kalau dia mengemuka secara nasional,
teman-teman di TV Parlemen nanti mengunggahnya ke TV nasional, kemudian akan ditangkap dirilai oleh televisi yang lain, ini menjadi semacam inspirasi bahwa pemuda di desa itu juga tidak ketinggalan istimewanya. Komisi 10 mendorong adanya ruang bagi pemuda untuk berkembang karena pemuda yang akan mengambil alih kepemimpinan masa depan. Dari Nusa Tenggara Barat, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 2 DPR RI terkait tenaga honorer harus terakomodasi dalam seleksi P3K 2021 setelah jeda berikut. Anggota Komisi 2 DPR RI menyayangkan keputusan pemerintah terkait seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021 yang mengharuskan tenaga honorer mengikuti tes. Dalam kunjungan kerja reses ke Kalimantan Tengah, Aminur Rohman mengatakan tenaga honorer sudah memiliki masa pengabdian dan pengalaman dalam mengajar, sehingga tenaga honorer sebaiknya tidak perlu mengikuti tes. Pemerintah diminta mempertimbangkan kembali sistem seleksi P3K. Selain itu, seleksi P3K harus dipastikan khusus untuk tenaga honorer dan tenaga kontrak, tidak digabung dengan kelompok umum. Kebijakan rekrutmen P3K ini menjadi solusi untuk memperhatikan nasib para tenaga guru-guru tenaga honor, guru-guru tenaga kontrak yang di tingkat lokal, maka sekarang menjadi ASN. Anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rohman menambahkan jika pemerintah ingin menerapkan sistem afirmatif, Komisi 2 DPR RI akan mendukungnya selama bisa mewujudkan keadilan dan pemerataan. Sistem afirmatif tentu dengan pertimbangan atau perhitungan yang layak sehingga para tenaga honorer khususnya yang sudah lama mengabdi bisa terakomodasi. Selama itu fair, ya, objektif dan kriterianya diberlakukan semua untuk tenaga guru kontrak, tenaga guru honor. Jadi kompetitornya yaitu karena dia sudah punya pengalaman kerja, pengabdian. Di tahun 2021, pemerintah akan mengadakan seleksi CPNS dan P3K dengan kuota sebanyak 1,3 juta formasi. Dari Kalimantan Tengah, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI menilai bahwa Bandara Yogyakarta International Airport layak menjadi salah satu percontohan atau role model pembangunan bandara di Indonesia karena mempertimbangkan berbagai aspek. Dalam kunjungan kerja reses ke daerah istimewa Jogja, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syarif Al-Khadri mengatakan, Bandara Yogyakarta International Airport sudah mempertimbangkan atau mengacu pada konektivitas transportasi antar daerah seperti bus dan kereta api, sehingga masyarakat yang akan berangkat atau tiba melalui Bandara Yogyakarta International Airport tidak merasa kejauhan. Selain itu, struktur bangunan bandara memperhatikan aspek keamanan dan ketahanan terhadap bencana alam. Karena daerah Jogja ini adalah daerah yang cukup rawan ya terhadap gempa. Nah, tadi juga sudah dipaparkan satu-satunya bandara yang sudah mengantisipasi. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Bambang Hermanto menilai, selain berhasil mengintegrasikan antar daerah, Bandara Yogyakarta International Airport mampu memiliki desain dengan filosofi maupun nilai budaya tersendiri, yang bisa menjadi salah satu ikon. Hal itu menjadikan Bandara Yogyakarta International Airport berhasil menerima sejumlah penghargaan. Tetapi bagaimana berhasil bisa mengintegrasikan antar semua tujuan-tujuan wisata yang ada di Yogyakarta ini. Bandara Yogyakarta International Airport dilengkapi dengan sistem peringatan dini tsunami yang terkoneksi dengan 327 sensor gempa bumi di seluruh Indonesia. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI mendorong kepolisian daerah dan Kejaksaan Tinggi di Sumatera Barat lebih menerapkan prinsip keadilan restoratif di tengah masyarakat terhadap perkara pidana yang ditangani. Dalam kunjungan kerja reses ke Sumatera Barat,
Arsul Sani menilai pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara bisa mengurangi waktu penyelesaian di mana korban, pelaku kesehatan, dan pihak-pihak terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pada pemulihan. Tidak semua perkara itu diproses hukum biasa. Hal-hal yang terutama katakanlah kasus-kasus yang di mana unsur keperdataannya itu kental ya, seperti tadi disebut misalnya soal kasus tanah ya, yang sering beririsan dengan tanah adat dan lain sebagainya, itu diusahakan untuk diselesaikan juga dengan pendekatan keadilan restoratif. Senada dengan itu, anggota Komisi 3 DPR RI Heru Widodo mendorong keadilan restoratif ditegakkan secara maksimal oleh Polda dan Kejaksaan Tinggi karena bisa menjadi solusi untuk menekan bertambahnya narapidana di lapas. Perlu ditegakkan secara maksimal, kalaupun misalkan ada kasus yang kira-kira bisa diselesaikan secara baik dan tidak perlu masuk ke dalam persidangan, saya kira lebih baik. Karena ini kapasitas lapas kita ya sudah sangat over capacity. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI beberapa waktu lalu, Jaksa Agung memaparkan selama tahun 2020, Kejaksaan melakukan penghentian penuntutan terhadap 222 perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Dari Sumatera Barat, Mahir Pratama, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam menyikapi refocusing anggaran Kementerian Agama untuk COVID-19, Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Agama tetap memprioritaskan anggaran pendidikan Islam, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan koordinasi antar umat beragama, sehingga permasalahan kerukunan umat dapat ditangani dengan baik. Ditemui saat rapat kerja dengan Kementerian Agama beberapa waktu lalu, anggota Komisi 8 DPR RI Samsuni yang menegaskan, penanganan COVID-19 memang harus menjadi program prioritas utama pemerintah. Namun, refocusing anggaran di sektor pendidikan Islam tidak perlu dilakukan. Samsuni yang berpendapat persiapan keberangkatan haji tahun 2021 harus tetap dilakukan secara maksimal, walaupun anggaran haji dan umroh terdampak refocusing. Refocusing ini banyak yang diambil dari Dirjen PHU dan umroh gitu. Sementara Pendis, Bimas Islam, Bimas Hindu, Bimas apa itu sangat sedikit sekali. Jadi pemerintah sudah melihat bahwa ini yang harus diambil dan tidak protes, saya kira tidak ada masalah. Anggota Komisi 8 DPR RI Komang Koheri mengusulkan program kerukunan umat beragama harus menjadi prioritas mengingat saat ini banyak kasus sosial kemasyarakatan timbul akibat kurangnya toleransi antar umat beragama. Mencermati terjadinya sekarang ini adanya intoleransi beragama yang cukup agak tinggi ya. Kita berharap bahwa ke depan ini kita anggaran itu jangan terlalu banyak direfocusing. Ada isu tentang pengangkatan guru honor, saya kira harus mencerminkan juga persentase daripada umat. Hilman Hidayat dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menyampaikan skenario pelaksanaan Haji 2021 telah disiapkan Kementerian Agama di tengah pandemi COVID-19. Ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mengatakan pemerintah sejatinya melakukan komunikasi atau penguatan diplomasi yang intensif dengan pihak pemerintah Arab Saudi terkait kepastian keberangkatan jamaah haji asal Indonesia. Kita mendesak Kementerian Agama, pertama untuk memperkuat dulu komunikasi diplomasi dengan Arab Saudi. Kita bisa berangkat nggak ya? Kita dapat berapa ya kuotanya? Nah, sampai hari ini komunikasi diplomasi itu terlihat tidak terlalu baik. Makanya saya meminta Presiden, memerintahkan Menlu, memerintahkan Kementerian Agama untuk melakukan penguatan komunikasi diplomatik. Terkait kepastian 6 skenario berbasis kuota yang telah disiapkan, tim manajemen krisis yang dibentuk Menteri Agama Yakut Holil Kaumas
Maman Imanul Haq meminta Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama bekerja lebih cepat dari waktu yang tersisa untuk menyiapkan skenario penyelenggaraan haji 1442 Hijriah 2021 Masehi mendatang. Kita paling bisa 10% dari 220.000, bagi sekitar 22.000 lah. Tetapi kalau itu berangkat pun sebenarnya masih banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah PCR-nya 4 kali. Isolasi mandirinya, bagaimana kemungkinannya. Kita masuk ke Mekah, kita hanya boleh datang ke masjid itu 5 kali. Ke Madinah itu hanya 3 hari. Habibie dan Heriadi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 8 DPR RI masih belum menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2021. DPR bersama Kementerian Agama masih melakukan formulasi agar biaya haji tahun ini lebih meringankan masyarakat. Ditemui usai rapat kerja dengan Kementerian Agama, PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura, PT Airnav Indonesia, PT Pertamina, dan Kementerian Kesehatan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka menjelaskan, kemungkinan adanya kenaikan BPIH tahun 2021 terutama akibat penerapan protokol kesehatan yang mewajibkan calon jemaah haji untuk melakukan swab test pada saat keberangkatan dan pulang dari haji. Diah Pitaloka mengatakan DPR meminta agar kenaikan BPIH jangan sampai terlalu memberatkan bagi calon jemaah haji. Nah, kenaikannya kita berusaha untuk minimalisir. Ya tentunya agak berat memang kalau untuk tetap ya, kalau dilihat dari perkembangan diskusinya di Panja, agak berat kalau biayanya tetap karena ada standar protokol kesehatan, salah satunya ya swab 3 kali. Nah ini yang menjadikan penambahan biaya-biaya karena konsekuensi dari social distancing itu tentunya ya. Anggota Komisi 8 DPR RI Bu Hori menjelaskan, kenaikan biaya ibadah haji tidak bisa dihindarkan. Salah satunya akibat instrumen protokol kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin kesehatan dan keselamatan haji. Ada biaya yang harus ditanggung oleh jamaah dan ada yang dibiaya kemudian yang lain. Nah, yang penting ini adalah yang ditanggung oleh jamaah ini. Kemungkinan atau kemudian jika tidak kita lakukan upaya-upaya secara kuat dan tekanan berbagai macam sisi, itu bisa mengalami kenaikan hingga 26% dan itu cukup berat. Dari Senayan, Jakarta, Bondan dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Medi Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.